Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Kepulauan Anambas. Saya Ibrahim Wahyu Saputra dari SMK Negeri 1 Anambas. Saya dari SD Negeri 007 Muntai. Saya Iria dari TK Negeri 2 Kute Siantar. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dewi. Gimana kabarnya Bu Ria hari ini? Alhamdulillah, baik Bu Dewi. Alhamdulillah Bu Ria ya. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bu. Baik Bu, pada coaching hari ini coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaiannya ya Bu. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi kepada pertanyaan dari Ibu sebagai coach. Nah, jangan lupa ya disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik. Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya, pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik, yang ingin disupervisi? Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya. Kemudian terakhir Ibu, indikatornya bagaimana indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Baik, saya ingin coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik, demikian dulu ya Bu, supervisi kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachee. Silakan Bu. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Terima kasih Bu. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Bu Ria, maaf mengganggu waktunya sebentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ibrahim, apa kabar Pak Ibrahim? Gimana nih, kemana aja ya Pak? Sudah lama kita tidak bertemu. Iya, alhamdulillah sehat Bu Ria. Bu, cuman saya ada mau cerita dengan Ibu. Apakah Ibu bersedia? Kalau Ibu tidak sibuk, boleh saya minta waktunya sebentar. Barangkali Ibu bisa membantu saya untuk mengatasi masalah yang saya hadapi. Boleh Pak, kebetulan saya lagi ada waktu kosong nih Pak. Ada apa ya Pak? Apa ada yang bisa saya bantu? Silakan diceritakan dengan senang hati. Saya bersedia mendengarkan Bapak. Kira-kira apa yang ingin Bapak ceritakan? Begini Bu, jadi saya ini ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi Bu. Saya ini sedang menghadapi permasalahan yang mungkin Ibu dapat memberikan gambaran. Memangnya Pak Ibrahim memiliki masalah apa ya Pak? Iya begini ya Bu, jadi anak didik saya di dalam kelas itu sering tidak aktif Bu. Nah dia tidak kreatif juga, serta malas-malasan di kelas, tidak semangat di kelas dalam mengikuti pembelajaran saya. Jadi saya galau Bu, bagaimana melihat kondisi anak yang seperti itu. Oh begitu.
Tadi Pak Ibrahim bilang ada anak didik Pak Ibrahim yang sering kelihatannya tidak aktif, tidak kreatif, serta kurang bersemangat ya dalam kegiatan pembelajaran yang Bapak berikan. Apakah Bapak kira-kira sudah tahu nih apa permasalahan, apa penyebabnya Pak? Iya, sudah Bu. Saya sudah merefleksi di dalam pembelajaran saya, Bu. Dan ternyata penyebabnya itu karena saya itu tidak menggunakan pembelajaran yang bervariasi, Bu, dan di dalam kelas. Saya itu cuma menerapkan pembelajaran yang itu-itu saja. Jadi sehingga anak-anak tersebut tuh bosan, malas, kurang bersemangat. Itu menurut hasil refleksi dari saya, Bu. Oh begitu ya Pak Ibrahim ya. Kira-kira ya Pak, selama ini model pembelajaran apa saja ya Pak yang sudah Bapak lakukan di kelas? Jadi selama ini Bu, model pembelajaran yang sudah saya lakukan itu dengan proyek, bermain peran. Nah, cuman yang sering saya lakukan adalah dengan bermain peran, Bu. Nah, Oh, kira-kira nih kondisi ideal yang seperti apa yang Bapak inginkan dari peserta didik Bapak? Dan model pembelajarannya idealnya tuh yang seperti apa sih Pak? tentu saja Bu, yang saya inginkan itu murid itu menjadi lebih aktif Bu, dan kreatif tentunya. Dan pastinya selalu semangat dalam mengikuti proses pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Sekarang saya paham atas keinginan Pak Ibrahim tersebut. Bukan hanya Pak Ibrahim saja nih yang mengalami permasalahan seperti Bapak tadi. Saya dan juga guru lain di sekolah juga pernah mengalami permasalahan yang sama. Namanya juga manusia ya Pak, pasti ada kekurangan. Nah, kira-kira selama ini apa saja yang pernah Bapak lakukan sebagai usaha mengatasinya? Dan karena saya lihat pasti dari Bapak mempunyai keinginan-keinginan yang Bapak lakukan untuk mengatasi permasalahan itu. Iya Bu, jadi saya sering melihat Bu, update informasi di media sosial, di YouTube seperti itu Bu. Tiba-tiba muncul pembelajaran, inovasi metode pembelajaran yang baru dan menarik tentunya untuk diterapkan dalam pembelajaran di kelas, gitu Bu. Wah, kalau begitu sudah luar biasa Pak Ibrahim. Nah, itu merupakan salah satu kelebihan yang Bapak miliki. Rajin adalah satu sikap yang perlu Bapak pertahankan. Jadi nih Pak, kira-kira apa selanjutnya rencana yang akan Bapak lakukan agar Bapak bisa menerapkan model pembelajaran yang menarik dan membuat peserta didik Bapak aktif, kreatif dalam proses pembelajaran yang Bapak berikan? Iya Bu, jadi selama ini saya menerapkan pembelajarannya yang seperti itu saja Bu di dalam kelas. Nah tentunya Bu, saya ingin mengatasi permasalahan yang saya hadapi. Nah saya tentunya ingin belajar, mengupdate informasi dari berbagai sumber tentang model-model pembelajaran yang menarik dan membuat anak semangat. Tentunya diselipkan dengan ice breaking dalam setiap pembelajaran Bu, sehingga membuat anak murid lebih aktif dalam mengikuti dan semangat dalam mengikuti pembelajaran saya. Baik Pak Ibrahim, kira-kira apakah Pak Ibrahim pernah menerapkan model pembelajaran selama ini yang membuat siswa Bapak bersemangat? Iya Bu, tentu saja pernah. Mungkin saat saya bermain peran dengan berkelompok, ternyata anak-anak tersebut lebih bersemangat Bu. Dia memainkan peran sesuai dengan peran yang sudah diuntukkan untuk dia. Oke. Luar biasa ya Pak Ibrahimnya. Kira-kira kalau kita rantingkan nih Pak Ibrahim dari angka 1 sampai angka 10, kira-kira ya Pak Ibrahimnya berada pada angka berapa ya yang membuat anak lebih bersemangat lagi? Iya ya Bu ya, kalau kira-kira saya rating itu menurut saya peringkat 7 Bu. Oke, baiklah. Kira-kira nih apa rencana Pak Ibrahim selanjutnya untuk menaikkan peringkat dan langkah-langkah yang akan Bapak lakukan? Baik, yang akan saya lakukan Bu, saya akan menerapkan model pembelajaran yang menarik. Tentunya saya akan mengupdate informasi baru mengenai ice breaking baru yang asyik dan membuat murid lebih aktif, kreatif dan semangat. Saya juga akan menerapkan
model pembelajaran bermain peran dengan game, dengan kuis, sehingga memacu semangat murid yang sesuai agar sesuai dengan seperti yang saya harapkan. Oke. Siapa kira-kira yang akan membantu Bapak nih dalam menyusun rencana dan melaksanakan rencana Bapak? Iya, tentunya berbagai pihak banyak ya Bu yang yang tentunya saya butuhkan. Jadi yang pertama tentunya dari kepala sekolah, tentunya dari rekan sejawat Bu, memberikan moral kepada saya seperti itu Bu. Oke, baik Pak Ibrahim. Kira-kira nih Pak Ibrahim membutuhkan berapa lama waktu untuk melakukannya Pak? Saya rasa untuk melakukannya itu tidak butuhkan waktu yang lama ya Bu ya, untuk dapat membuat perencanaan pembelajaran agar pencapaian yang saya harapkan itu dapat tercapai gitu. Iya Pak. Nah, kira-kira kapan nih Pak Ibrahim bisa melaksanakannya? Sepertinya sekitar di minggu depan ya Bu ya, saya akan mencoba untuk menerapkannya agar bisa memenuhi kebutuhan yang murid inginkan. Lalu Pak Ibrahim komitmen seperti apa nih yang akan Pak Ibrahim lakukan dan rencana bisa melakukannya dengan baik? Iya, saya akan konsisten Bu untuk terus menggali informasi baru, kemudian berkolaborasi dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat, dan berbagi praktik baik dengan rekan-rekan guru agar dapat meningkatkan kompetensi yang saya miliki sebagai seorang pendidik. Jadi saya bisa untuk menerapkan model pembelajaran yang menarik di dalam kelas, sehingga membuat murid lebih rajin, lebih semangat, lebih asik di dalam kelas, seperti itu Bu. Baik Pak Ibrahim, adakah dukungan lain yang dibutuhkan? Kebetulan di sekolah saya untuk sarana dan prasarana yang bisa saya manfaatkan dan dukungan moral sudah bisa saya dapatkan Bu dari kepala sekolah, dari rekan-rekan guru. Nah, mungkin yang saya perlukan adalah dari konsistensi diri sendiri Bu untuk dapat melaksanakan tersebut. Oke Pak Ibrahim, semoga rencana Bapak bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan keinginan Bapak. Nah, sekarang bagaimana nih perasaan Bapak setelah kita berbincang mengenai permasalahan tadi? Iya, alhamdulillah ya Bu ya, saya menjadi lebih lega karena permasalahan yang saya hadapi itu menjadi lebih tercerahkan dan menemukan solusi dari hasil pembicaraan kita hari ini. Syukurlah kalau begitu ya Pak. Apakah ada hal lagi nih Pak yang ingin Bapak sampaikan? Mungkin saya rasa cukup Bu, terima kasih banyak atas waktu yang telah Ibu sediakan untuk mendengar percakapan tadi, sehingga saya dapat menemukan solusi dan mengatasi permasalahan yang saya hadapi Bu. Terima kasih banyak Bu Iria. Sama-sama Pak Ibrahim. Alhamdulillah saya merasa senang mendengarkan cerita Bapak. Semoga kita selalu sehat, bisa saling berbagi. Sampai jumpa lagi Pak Ibrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi Bu Iria. Assalamualaikum Bu Ria. Waalaikumsalam Bu Dewi. Bu Ria, tadi sudah melakukan coaching ya dengan Pak Ibrahim. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca supervisi. Ya, yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Baik. Di coaching ini saya sudah menemukan coaching dengan alur Tirta, menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oke Bu Ria, menurut saya sebagai observer yang berlebih tadi proses coaching tadi Bu Ria dan Pak Ibrahim sudah berjalan baik dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta. Kemudian Pak Ibrahim juga kemudian Bu Ria juga sudah berusaha ya menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Pak Ibrahim ya sehingga Pak Ibrahim bisa menemukan solusi dari permasalahan yang
permasalahannya, dan coaching juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil ya melakukan coaching yang baru selesai dilakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara memahami lagi proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi, Bu Dewi. Nah, itu ya Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian Bu, supervisi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Kemudian saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi. Sama-sama Bu Rias.